Halo, perkenalkan nama saya Pascalina Lala. Nomor induk saya 20611041161. Saya berada di kelas 1C1 Akuntansi Universitas Samratulangi Manado. Nama dosen pengantar manajemen saya Dr. Imelda Welin Yuliana Ogi, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapatkan di pengantar manajemen. Yang pertama yaitu fungsi organisasi dalam manajemen. Salah satu prinsip pengorganisasian adalah terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi. Pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub unit kerja atau komponen-komponen organisasi. Tujuan dan manfaat organisasi yang pertama, mengatasi terbatasnya kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien karena dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, wadah memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama-sama. Yang keempat, wadah menambah pergaulan. Yang kelima, wadah memanfaatkan waktu luang. Tipe organisasi dalam manajemen. Pengorganisasian bagi organisasi lini atau garis. Dalam organisasi lini atau garis hanya dikenal dua unsur, yaitu unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Pengorganisasian lini dan staf dikenal tiga unsur, yaitu unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan atau staf, unsur pelaksana lini atau garis. Pengorganisasian bagi organisasi panitia. Organisasi panitia dimaksudkan untuk memecahkan berbagai kendala atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan oleh beberapa orang atau banyak orang. 5 dimensi perkembangan organisasi menurut Kau dalam Husaini Yusman. Yang pertama, usia organisasi. Yang kedua, besar organisasi. Yang ketiga, tahap organisasi. Yang keempat, evolusi dan revolusi organisasi. Yang kelima, rata-rata pertumbuhan organisasi. Tahapan perkembangan organisasi menurut Greiner dalam Husaini Yusman. Yang pertama, tahap kreativitas. Yang kedua, tahap kepemimpinan. Yang ketiga, tahap koordinasi. Perubahan organisasi dalam manajemen. Yang pertama, perubahan organisasi merupakan perpindahan organisasi ke arah yang lebih baik untuk mempertahankan keberadaan organisasi terhadap tuntutan perubahan zaman, sehingga organisasi akan berubah menjadi lebih segar dan mengurangi rasa kebekuan pada anggota organisasi itu. Yang kedua, pada diri anggota organisasi yang menolak adanya perubahan dalam organisasi akan cenderung untuk mempertahankan status quo dan berkeyakinan bahwa perubahan organisasi tidak membawa ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Suatu fungsi dasar kegiatan manajerial yang meliputi yang pertama, mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi. Yang kedua, menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, membangun suatu tatanan dan yang komprehensif dari rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kerja organisasi. Jenis-jenis tujuan berdasarkan jumlah tujuan tunggal atau single goals dan tujuan yang banyak atau multiple goals. Berdasarkan kejelasan, tujuan yang dinyatakan atau stage goals, dan tujuan yang aktual atau nyata real goals. Berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Memperbaiki keputusan. Yang pertama, penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan, kriteria prioritas, kriteria minimum. Yang kedua, pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan secara berkelompok. What is management? A set of activities, planning and decision making, organizing, leading and controlling, directed at an organization's resources, human, financial, physical, and information, with the aim achieving organizational goals in an efficient and
effective manner. Basic purpose of management: efficiently using resources wisely and in a cost-effective way. Effectively making the right decisions and successfully implementing them. Next, the nature of strategies management. The nature of strategies management: strategies management, effective strategies. Using SWOT analysis to formulate strategies, evaluating organizational strengths, evaluating organizational weakness, formulating corporate level strategies, business units. Each business within an organization engaged in serving the same markets, customers, or products. Diversifications: the number of business are related to one another. Single product strategy: a strategy in which an organization manufactures one product or service and sells it in a single geographic market. Managing the process globalization: exporting, importing, and licensing. Controls on international trade. Key concepts: tariffs are collected on goods shipped across national boundaries. Managing social responsibility, formal organizational dimensions. Legal compliance, extent to which the organization conforms to local, state, federal, and international. Ethical compliance, extent to which members of the organization follow basic ethical standards of behavior. Philanthropic giving, awarding of funds or gifts to charities and other social programs. Trend in international business, economic recovery, decreasing isolation from foreign competition, increasing globalization of world markets.